Program Nasional Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM Mandiri bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin dengan cara memandirikan mereka. Program nasional ini diluncurkan pada 30 April 2007 oleh pemerintah Indonesia di Palu, Sulawesi Tengah. Setelah 5 tahun berjalan, apa saja pencapaian PNPM Mandiri yang dapat menjadi bahan pembelajaran bagi kita? Yang pertama, hasil studi menunjukkan PNPM perdesaan memberi hasil positif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan ekonomi rumah tangga, serta penyediaan layanan bagi masyarakat. Menyangkut ekonomi rumah tangga di daerah-daerah PNPM perdesaan, tingkat konsumsi masyarakat meningkat hingga 9,1%. Pada periode 2007 sampai 2009, konsumsi per kapita di daerah PNPM naik 5% lebih tinggi dibanding di daerah-daerah yang menjadi standar kontrol. Sementara itu, rumah tangga miskin di daerah-daerah kerja PNPM juga memiliki kemungkinan lebih baik 2-3% lebih tinggi untuk melewati batas kemiskinan nasional. PNPM perdesaan juga berdampak sangat baik dalam memperluas akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Ini adalah buah dari perbaikan kualitas jalan serta jembatan. Masyarakat dapat menghemat waktu dan biaya untuk mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan. Menurut hasil studi, PNPM generasi berhasil mengurangi kasus gizi buruk pada balita hingga sebesar 2,2%. Sementara itu, angka partisipasi sekolah naik 0,8% untuk SD dan 3,8% untuk SMP. Dibandingkan pendekatan-pendekatan lain, PNPM perdesaan terbukti paling efektif dalam membangun infrastruktur. Biaya pembangunan 56% lebih murah dibanding bila mana dikerjakan kontraktor. Meski begitu, 85% infrastruktur yang dibangun dengan pendekatan PNPM berkualitas baik mendapat nilai bagus atau sangat bagus dalam audit kualitas. Dalam jangka panjang, PNPM Mandiri juga memberi dampak positif pada peningkatan penciptaan lapangan kerja. Warga di wilayah PNPM perdesaan memiliki kemungkinan lebih tinggi, yakni 1-2% di atas wilayah lain untuk keluar dari jerat pengangguran. Temuan lainnya, PNPM perdesaan dan generasi lebih efektif dalam kondisi-kondisi yang khusus. Misalnya, di daerah miskin, terpencil dan minim infrastruktur. PNPM perdesaan sangat efektif membantu rumah tangga miskin dan rumah tangga di kecamatan miskin. Dalam kelompok 20% rumah tangga termiskin, konsumsi meningkat 11,8%. Sementara itu, di kelompok 20% kecamatan termiskin, konsumsi naik 12,7%. Pada PNPM perkotaan, tingkat partisipasi masyarakat tergolong tinggi mencapai 39% mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Juga terjadi peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam swakelola pembangunan melalui BKM dan LKM yang pada gilirannya ikut menumbuhkan demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Studi juga menunjukkan self of responsibility dan self of ownership masyarakat tumbuh. Ini diindikasikan dengan tingkat kontribusi swadaya masyarakat yang mencapai 49%, terutama dalam pembangunan infrastruktur pemukiman. Lalu dalam hal infrastruktur, partisipasi masyarakat berhasil menurunkan biaya hingga 21%. Untuk kegiatan pemasangan paving block, proses pembangunan bahkan bisa lebih murah hingga 40%. Di samping keberhasilan-keberhasilan yang sudah disampaikan, yang jauh lebih penting dan mendasar, PNPM menunjukkan keberhasilan yang menggembirakan dalam implementasi transparansi dan akuntabilitas sosial. Program-program PNPM mendapat tingkat partisipasi yang tinggi di kalangan masyarakat miskin dan perempuan. 45% penduduk miskin dan 50% perempuan terlibat. Menurut studi, melalui PNPM, masyarakat desa merasa mendapat akses yang lebih besar terhadap informasi. Juga akuntabilitas program menjadi lebih tinggi. Selain keberhasilan-keberhasilan, PNPM Mandiri tentunya menghadapi berbagai kendala. Studi menemukan bahwa PNPM perdesaan kurang efektif dalam membantu kelompok-kelompok terpinggirkan. Di lapangan, kebanyakan forum pengambil keputusan dikendalikan para elit dan kelompok kepentingan. Persoalan lainnya menyangkut fasilitator. Selama ini, kerja fasilitator belum efektif karena waktu mereka terlalu banyak dihabiskan menyelesaikan tugas-tugas administrasi. Idealnya, fasilitator lebih banyak lagi menyediakan waktu mendampingi masyarakat. Hal lain yang menjadi keprihatinan, pemerintah daerah terlihat kurang mempunyai rasa kepemilikan terhadap program-program PNPM. Mereka belum semua mengadopsi prinsip-prinsip universal yang dibawa PNPM Mandiri, yakni transparansi dan akuntabilitas sosial. Untuk PNPM perkotaan,
Komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan dana daerah urusan bersama atau DDUB masih rendah. Baru sekitar 40% kabupaten atau kota menyediakan bantuan langsung masyarakat atau BLM sesuai kebutuhan selama 3 tahun berturut-turut. Setelah menyimak berbagai masalah juga keberhasilan-keberhasilan, kini saatnya meneliti berbagai rekomendasi untuk perbaikan dan implementasi ke depan. Yang pertama, PNPM perlu terus dijalankan karena terbukti memberi hasil sangat baik dalam pengentasan kemiskinan, terutama di daerah miskin, terpencil, dan minim infrastruktur. Kedua, perlu dirancang pendekatan baru untuk meningkatkan keterlibatan kelompok-kelompok terpinggirkan. Salah satu usulan adalah membuat program baru dan terpisah untuk mereka. 3. Agar PNPM berdampak jauh lebih luas, pendekatannya harus terdiversifikasi. Keempat, menyangkut PNPM perkotaan, kegiatan infrastruktur yang berhubungan langsung dengan prasarana rumah tangga masyarakat miskin, seperti sarana air bersih dan sanitasi RTM, rumah sehat, dan sebagainya masih perlu ditingkatkan. Kapasitas institusi masyarakat dalam pengelolaan dana bergulir juga perlu ditingkatkan. Sementara itu, pendampingan terhadap kelompok-kelompok swadaya masyarakat sebagai wadah perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin masih bisa dioptimalkan lagi. Terakhir, yang mestinya menjadi poin sangat penting, kita harus menemukan jalan untuk menularkan nilai-nilai universal PNPM mandiri, yakni transparansi dan akuntabilitas sosial kepada kegiatan pembangunan yang lebih luas. Namun begitu, tantangannya, bagaimana membuat sebuah mekanisme agar nilai-nilai universal yang sangat penting tersebut dapat diadopsi oleh pemerintah-pemerintah daerah? Di tangan kitalah sejauh mana evaluasi dan rekomendasi ini dapat ditindaklanjuti. Di tangan kita pula sejauh mana keberhasilan PNPM mandiri dapat ditingkatkan dan dibawa semakin luas lagi.